Pagi ini langsung saja saya akan sharing pengajaran firman Allah. Kemarin belum selesai, masih poin pertama. Saya coba akan selesaikan 3 poin, saudara. Poin pertama sudah selesai, kita selesaikan poin yang kedua dan poin yang ketiga pagi ini. Kita masih bicara tentang kelahiran Yesus yang mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita lihat lewat terang firman Allah, supaya Tuhan singkapkan rahasia firman apa saja. Segala sesuatu ini yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai umatnya. Yang pertama kemarin adalah keadaan kita yang diubah. Dan saya ingin kita baca kembali ulang saja ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Biar clear ya. Yang belum mengikuti ibadah kemarin, Anda bisa lihat YouTube yang kemarin saudara ya. Supaya utuh terima berkat firman Allah tentang Tuhan mengubah segala sesuatu lewat kelahirannya. Ayat 1 saya baca bergantian, ayat 2 saudara 12-nya sama-sama. Ya begini kata firman Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Teruskan ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8 saudara, terus. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10 terus. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11, ya maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 sama-sama kita baca, 2 dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, langsung saja kita mari pelajari lewat kelahiran Yesus apa saja yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Yang pertama kemarin yang diubahkan lewat kelahirannya adalah keadaan kita, keadaan kehidupan kita. Natal itu sebuah kisah nyata. Natal sebuah perjalanan yang nyata. Kemarin yang diubah pertama adalah para Majus. Perjuangan mereka perjalanan yang jauh, yang penuh derita, penuh susah, penuh pergumulan. Tapi terbayarkan sebab derita mereka diganti dengan sangat sukacita. Ketika melihat bintang berhenti tepat di mana Yesus berada, oh susahnya langsung hilang. Pergumulannya langsung hilang. Itu bagaikan selesainya perjalanan mereka diganti dengan sukacita. Dan kemarin kita belajar sampai kepada keluarga Zakaria, Elisabeth pun diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kegalauan, kebingungan Yusuf dan Maria
menghadapi situasi pertunangan mereka yang akan menikah, itu pun diganti dengan sukacita oleh Tuhan. Keadaannya berubah, kebingungan, kegelisahan diubah. Sampai terakhir kemarin profesi yang paling rendah, itulah para gembala di padang Efrata. Justru profesi yang paling hina, yang paling rendah, pekerjaan yang suka diremehkan orang, justru lewat kelahiran Yesus, profesi yang paling hina di padang sebelah mata, profesi itu yang dikunjungi Tuhan. Ingat saudara ya, justru profesi yang paling rendah yang disapa pertama sama Tuhan. Menerima kabar kesukaan. Jangan takut, sebab kelahiran Yesus itu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kita udah belajar banyak tentang itu. Bahwa lewat kelahirannya, keadaan para tokoh-tokoh Natal diubah oleh Tuhan. Tidak mustahil, bahkan hal yang tidak mungkin akan terjadi. Keadaan yang kita pikir gak mungkin bisa berubah. Situasi kondisi yang berat sekalipun, daya kita gak bisa ubah. Lewat Yesus Juru Selamat yang lahir ke dunia, yang kita percaya sebagai Juru Selamat kita. Dia bukan saja bisa mengampuni dosa kita. Ingat pagi ini, terima Yesus dengan percaya sungguh-sungguh. Dia akan mengubah keadaan, situasi, kondisi saudara. Di akhir tahun ini, bahkan tahun depan pun gak jelas. Tahun 2022 tetap menjadi tahun yang susah diprediksi. Kita gak tahu keadaan seperti apa. Tapi percaya, hari demi hari tahun depan melangkah dengan iman. Melangkah berdasarkan apa kata firman yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan, imani setiap hari. Saya percaya hari demi hari keadaan kita yang sulit sekalipun, Tuhan Yesus Juru Selamat kita sanggup mengubah yang terbaik buat kita. Sukacita Natal diberi kepada kita. Sekarang langsung kita lihat yang kedua, saudara ya. Tuhan mengubah apa dalam hidup kita lewat kelahiran Yesus, mengubah sikap hati. Kita langsung lihat Matius 2 di ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, kita sama-sama baca Matius pasal 2 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita belajar yang kedua pagi ini bahwa lewat kelahiran Yesus, apa yang diubah dalam kehidupan kita? Yang diubah adalah sikap hati. Dalam kisah Natal, perjalanan Natal, kisah yang nyata itu, sikap hati para Majus yang diubah dalam menyambut kelahirannya. Mari kita perhatikan dari ayat 11, saya baca ulang sekali lagi. Simak kalimat firman Allah dengan baik. Temukan berkat rahasia firman lewat ayat ini. Dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan di kandang lagi, tapi di rumah kata firman. Makanya diperkirakan usia Yesus mungkin hampir 2 tahun begitu. Karena memang perjalanan dari Mesopotamia, dari negeri sebelah timur, diperkirakan sekarang dari Iran, itu perjalanan yang panjang, 6 bulan lebih, bisa 1 tahun lebih. Karena jalannya cuma malam hari, dituntun sama bintang dan seterusnya. Makanya mereka berjumpa dengan Yesus bukan di kandang binatang, tetapi di dalam rumah itu. Dan dikatakan melihat anak itu, melihat Yesus bersama Maria. Ya, melihat Yesus bersama dengan Maria. Ibunya, perhatikan, lalu sujud menyembah dia. Ini menarik saudara ya. Memang inilah tujuan daripada para Majus. Datang dari negeri yang jauh, negeri timur dari Mesopotamia. Tujuannya cuma satu, menyembah Yesus. Ingat, maafkan kalau saya katakan terus terang, yang disembah bukan Maria, yang disembah adalah dia, anak Allah, itulah Yesus. Temukan kalimat yang berkata begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, para Majus masuk dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, huruf besar dianya, menyembah Yesus. Bukan ibu Maria yang disembah, tapi Yesus yang disembah. Dan saya ulang,
Memang itulah tujuan nomor satu. Tujuan utama para Majus datang dari negeri yang jauh memang untuk menyembah Yesus. Nah, perhatikan kata menyembah Dia. Kata menyembah di sini itu bicara sikap hati. Sikap batiniah di dalam bisa menyembah. Selalu diberitakan dalam berita Natal oleh banyak teman-teman hamba Tuhan bahwa para Majus yang menyembah Yesus ini, para Majus ini bukan orang biasa. Percayalah bahwa para Majus yang datang dari Mesopotamia, dari negeri Iran, ini bukan orang biasa. Diperkirakan para peneliti mengatakan para Majus ini adalah para bangsawan dari Iran. Mereka adalah saudagar-saudagar yang kaya raya dari Iran. Bahkan ada para peneliti yang memperkirakan bahwa para Majus ini adalah raja-raja yang datang dari negeri timur yang menyembah Yesus. Para raja-raja, bayangin. Memang nampak itu mereka para Majus bukan orang biasa dari persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus. Persembahan yang pertama kita tahu dikatakan adalah emas. Coba cek, coba uji, ya. Persembahan para Majus ini emas loh saudara ya. Kenapa mempersembahkan emas? Memang mereka bukan orang biasa, para raja gitu loh. Saudagar yang kaya raya atau bangsawan yang memang kaya, mereka mempersembahkan emas. Artinya memang emasnya banyak sekali. Artinya mereka pemilik emas yang sangat banyak. Coba uji cek di gereja kita masing-masing. Sebab pagi hari ini yang ibadah live streaming kan kita dari berbagai macam ya antar denominasi gereja. Saya suka baca chatting, kelihatan dari chattingnya yang mengatakan ada dari karismatik, dari Pentakosta, Pantekosta, ada yang dari Protestan, dari gereja Jawi, saya lihat ada dari gereja Maluku, ada dari gereja Minahasa Gemim, ada dari gereja yang di Papua, saya nggak tahu, banyak juga dari Papua ikut kita dalam live streaming. Itu gak tahu dari gereja mana, tapi yang jelas kita berbeda-beda. Ada saya baca saya dari Katolik Pak, ya macam-macam gereja. Tapi cek begini, tolong cek uji di gereja kita masing-masing yang berbeda-beda. Saudara ya, kita gereja boleh beda ya, denominasi kita boleh beda. Tapi Yesus yang kita sembah sama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyatukan kita pagi ini. Yesus Juru Selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu. Itu saya pikir mempersatukan kita hari ini. Bisa terima firman-Nya. Sama firman daripada Yesus. Coba cek di gereja kita masing-masing. Ada enggak jemaat atau saudara saya kita seiman yang persembahannya itu emas? Saya pikir kita sepakat mengatakan enggak ada pendeta. Coba uji baik-baik. Ada enggak di gereja kita masing-masing? Pendeta juga ada di sini. Persembahan jemaat kita emas. Saya pikir enggak ada. Walaupun di gereja saya digembalakan di sini ada beberapa jemaat toko emas, tapi saya nggak pernah cek. Ya, kalau saya mungkin boleh tanya sama bendahara gereja di sini pun, saya nggak pernah dengar bendahara berkata, oh ada yang ngasih emas gembala. Nggak ada, saudara ya. Walaupun toko emas 1, 2, 3, ya emasnya terbatas. Saya cuma pengen tunjukkan nih sama saudara, data dari Alkitab yang dipersembahkan oleh para Majus adalah emas. Kenapa emas? Itu artinya emasnya mereka sangat banyak. Makanya persembahannya sampai emas. Bukan orang biasa, para raja. Dan catat begini, raja itu biasanya disembah. Ini raja-raja yang datang dari negeri timur. Namanya raja, kaum bangsawan. Biasa disembah, biasa dihormati, biasa dihargai. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sekarang justru mereka yang menyembah Yesus. Mereka yang menghormati Yesus. Mereka yang memberikan penghargaan yang tinggi kepada Yesus. Biasa dihargai, biasa disembah. Sekarang jumpa Yesus, menyembah Yesus. Ini bicara sikap hati. Biasa disembah kok raja kok mereka. Sekarang mereka menyembah Yesus. Karena mereka tahu. Sejak mereka melihat bintang di negeri mereka di timur. Mereka tahu ada raja Yahudi yang baru dilahirkan. Dan memang saudara ya, ini sikap hati, sikap batin yang luar biasa. Yang tunduk, menundukkan diri menyembah Yesus. Dan memang mereka tidak cek, mereka tidak tanya loh. Ya, kepada Ibu Maria, kepada Yusuf, ini anak apa betul Mesias? Apa betul
ini raja Yahudi yang baru dilahirkan. Nggak ngecek, nggak cari informasi, sembah saja sujud, saudara ya. Beda sama kita ya, kalau bandingkan dengan kita, kalau kita mengunjungi teman kita, keluarga kita yang baru melahirkan, punya anggota keluarga baru, bayi lahir gitu, saudara ya. Seringkali kita tanya kan, Majus nggak tanya-tanya loh, kita akan tanya, aduh bayi ini kayak siapa ya wajahnya? Kayak papanya atau mamanya? Bisa jadi Yesus nggak kayak dua-duanya. Yesus nggak kayak Maria, Yesus nggak kayak Yusuf. Karena Alkitab katakan Yesus itu dalam kandungan Maria dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bisa jadi wajah Yesus nggak mirip Maria, nggak mirip Yusuf. Dan memang Yusuf nggak tanya-tanya, ya. Gak tanya informasi, ini kayak siapa ya wajahnya? Beda sama kita kan, kita tanya kayak siapa ya wajahnya bayi ini ya? Enggak, saudara ya. Dan kalau seandainya kita ngunjungin teman kita punya anak melahirkan, tahu-tahu kita menyembah sama bayi itu, tahu-tahu ada menyembah, orang bilang apa? Kurang satu strip itu orang, kurang satu sendok itu orang kayaknya stres gila kali ya. Kita akan dianggap gila kalau nyembah bayi. Para Majus mengabaikan itu. Seorang bayi yang baru lahir, mereka langsung menyembah. Makanya saya katakan lewat kelahiran Yesus, apa yang diobahkan lewat pribadi Yesus? Sikap hati para Majus. Sikap hati. Kata menyembah dalam bahasa Greka, bahasa asli, saya sempat gak sempat tulis saudara ya, di screen saudara. Tapi kata menyembah itu kan umum ya, kita sering dengar dari kata proskuneo. Proskuneo, menyembah itu punya dua arti kalau ada tahu. Arti yang pertama menyembah atau proskuneo itu artinya adalah tunduk. Kenapa saya mesti katakan kata tunduk, kata menyembah proskuneo? Sebab kita orang Kristen termasuk para Majus, kita tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang sejati. Penyembah yang benar. Anda dan saya tidak bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menjadi penyembah Yesus Tuhan yang sejati kalau kita nggak punya sikap hati yang tunduk. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah sejati, penyembah Allah dalam roh dan kebenaran kalau di hati kita ada jiwa pemberontakan. Pemberontakan itu yang paling dibenci sama Tuhan. Anda tahu Lucifer, gini ya, di sorga itu ada 3 macam malaikat. Kita tahu itu. Yang pertama Mikael, malaikat pemimpin perang, panglima perang, malaikat pelindung cepat. Yang kedua, malaikat Gabriel, malaikat a messenger, pembawa berita kabar baik. Setiap kali berita dari sorga, selalu yang diutus adalah Gabriel, datang kepada Zakaria, datang kepada Maria. Selalu sapaan, perkataan firman dari Allah, Gabriel menyampaikan, malaikat pembawa berita dari sorga. Ada malaikat yang ketiga, ini malaikat yang paling dekat sama Bapa di sorga, sama Tuhan. Dia seorang worship leader di sorga. Dia seorang pemimpin pujian, penyembahan, praise and worship di sorga. Dia malaikat yang paling dekat dengan hadirat Allah. Tapi sayang, sombong, tinggi hati, merasa paling dekat dengan hadirat Allah, lupa diri, punya jiwa pemberontak. Akhirnya apa? Tuhan buang Lucifer di tempat yang paling bawah. Setengah bintang malaikat di langit ikut sama dia, saudara. Memberontak. Saya mau katakan, Lucifer Tuhan gak butuh, dibuang. Meskipun dia malaikat yang dekat sama dia, Tuhan gak pakai. Kenapa? Punya jiwa pemberontak. Saya ingatkan saudara ya, mari pagi hari ini dalam bulan Natal ini sambutlah Natal. Meriahkan Natal, sambut merayakan Natal dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan. Jangan ada sikap hati berontak kepada dia. Berontak bagaimana maksudnya pendeta? Bisa jadi orang berontak gak terima dengan hidup yang dialami. Sepanjang tahun kita sama-sama melewati tahun yang berat. Kita melewati tahun yang sulit. Mungkin ada di antara anggota keluarga saudara meninggal karena corona. Rasanya gak bisa terima. Nah yang gak bisa terima hari ini akhir tahun memperingatkan kita. Ayo tunduk kepada keputusan Tuhan. Jangan berontak kamu. Ya, termasuk ekonomi. Mungkin Anda kehilangan job. Anda kehilangan pekerjaan. Sudah dapat proyek itu melayang karena pandemi. Karena jobnya, pekerjaan memang mungkin gak sesuai dengan masa pandemi. Orang gak berani akhirnya invest atau apa sejenisnya. Ada kehilangan rezeki.
Bahkan Anda di PHK, Anda kehilangan pekerjaan. Kayaknya itu yang saya terus gaungkan sama saudara, saya sounding sama saudara. Karena itu yang banyak terjadi menimpa banyak orang Kristen. Saya mau bilang sama saudara, saudara mari menyambut Natal, menyambut hari kelahiran Tuhan, merayakan Natal. Miliki sikap hati seperti para Majus, sikap hati yang tunduk kepada Tuhan. Gak ada protes, gak ada komplain, gak ada rasanya gak bisa terima. Kok saya ngalami gini sih Tuhan? Saudara tunduk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, Tuhan gak pernah salah. Tuhan adil. Pasti dibalik semua yang terjadi pada kita, Tuhan punya rencana yang besar. Tapi butuh kerjasama kita. Bisa gak hati kita tunduk kepada Tuhan? Jadi proskuneo, menyembah yang pertama, sujud menyembah, itu arti yang pertama adalah tunduk. Ini raja-raja loh. Ini saudagar bangsawan orang-orang kaya dari Iran. Begitu jumpa sama Yesus, langsung mereka sujud tunduk menyembah. Yang kedua, kata proskuneo, itu artinya memberi nilai tinggi. Itu proskuneo yang kedua. Memang bagi mereka, Yesus itu yang utama. Mereka memberi nilai tinggi, makanya mereka bisa menyembah. Saya cuma mau kasih tahu, Yesus itu yang tertinggi dalam hidup kita. Dari mana kita tahu mereka memberi nilai tinggi? Dari persembahannya, emas, kemenyan mur. Mungkin saya langsung satukan saja ya ayat ini. Coba munculkan ayat 11. Sikap hati yang dirubah sampai konsep pikiran yang dirubah ini ya. Hati dan pikiran dirubah. Saya baca ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu dikatakan apa? Sujud menyembah dia. Ya, lalu dikatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya, membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa persembahannya? Emas, kemenyan dan mur. Membuka kotak persembahannya dan mempersembahkan. Gak cuman pamer loh saudara ya. Ini konsep pikiran yang dirubah. Mempersembahkan bukan membuka kotak itu dipersembahkan. Gak cuman ini saya sukses, ini berhasil. Saya itu pernah cuman cerita saja sih. Ini cuman cerita, gak ada maksud apa-apa. Tapi semoga membuka wawasan saudara. Saya pernah sama istri saya pelayanan ke Jakarta. Pelayanan di salah satu gereja di Jakarta. Nah di sela-sela, saya lupa ya itu sebelum pelayanan apa selesai pelayanan. Saya lupa waktu itu karena udah puluhan tahun yang lalu kan. Kayaknya udah selesai pelayanan, ada hari santai begitu ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Saya ditelepon ya sama seseorang di Jakarta, pengusaha yang kaya raya di Jakarta, suruh datang ke rumahnya. Kami kenal gitu, kami suami istri kenal. Saya dengan 5 pendeta, saya ngajak 5 pendeta datang ke pengusaha kaya ini. Ketika saya datang, memang rumahnya besar. Begitu nyampe halaman rumah, itu saya lupa itu ada 5-6 Alphard jejer-jejer. Itu berapa? Mungkin itu 10 tahun yang lalu kali. Itu 5-6 Alphard jejer-jejer. Begitu masuk rumah, itu tingkat 3. Itu tengah kolam renang saudara ya. Besar rumahnya. Singkatnya begini supaya gak berkepanjangan. Saya diajak jalan keliling rumahnya. Ditunjukin sama tuan rumah. Sama pengusaha ini ditunjukkan. Ini loh Pak. Ya kamarnya, ini loh Pak barang-barang mewah. Satu kali ditunjukkan satu ruangan tamu. Ini kristal dari Amerika Pak. Wih bagus ya kristalnya. Iya Pak bagus. Harganya miliar Pak beli di Amerika. Wih miliar. Macam-macam saya ditunjukkan. Ini Pak, macam-macam. Anda bertanya, ditunjukkan segala macam nanti pulang dikasih enggak? Enggak saudara ya. Enggak dikasih apa? Memang dikasih berkat sama 5 pendeta, 6 pendeta dikasih berkat sih. Tapi saya cuma dipamerin. Ini Pak. Para Majus, dengar baik. Ketika mereka sujud menyembah, mereka punya hati yang tunduk. Bahkan mereka itu menyembah dalam arti gini. Ya membeli nilai tinggi kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan. Ya bukan cuma pamer kesuksesan. Kesuksesannya harta yang mereka dapat di Iran Mesopotamia. Ketika ketemu sama Yesus dalam peristiwa Natal. Mereka bukan cuma pamer kesuksesan. Mereka persembahkan loh kepada Yesus. Emas itu gambaran kemuliaan kebesaran Yesus sebagai Raja. Lalu kemenyan, itu gambaran Yesus, gambaran penyembahan. Yesus sebagai Tuhan yang layak disembah. Ada mur, itu persiapan kematian Yesus sebagai manusia 100%. Yesus itu dia Raja, di atas segala raja,
raja-raja di timur pun menyembah dia. Dan dia juga Tuhan kita. Dan dia juga sebagai manusia mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Mereka bisa memberi nilai tinggi, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Bagaimana dengan kita? Konsep kita saya pikir sama. Ya, tapi robah ya konsepnya, harus kayak para Majus menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus. Konsep kita saya pikir sama. Orang kerja keras, saudara ya. Orang berjuang dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Mau cari apa? Cari emas kan. Tujuan orang bisnis kerja itu cari materi, cari uang, cari kekayaan, cari berkat. Konsep semua orang kita di dunia sama. Kerja untuk uang, untuk materi, untuk kedudukan yang lebih tinggi. Nah, saya mau tanya, setelah Anda dapat emas, dapat kekayaan, dapat harta yang banyak, dapat uang yang banyak, dapat jabatan kedudukan yang naik terus lebih tinggi. Lalu mau ngapain? Emas itu mau diapain? Jabatan kedudukan yang tinggi, kesuksesan, lalu Anda mau bikin apa? Apakah kemuliaan jabatan yang tinggi? Apakah kekayaan, emas, materi, sukses yang kita punya untuk popularitas diri kita sendiri? Untuk kebesaran diri kita sendiri? Atau untuk apa? Makanya berita ini bagus untuk berita Natal. Mengingatkan kita, sikap hati kita mesti berubah. Tunduk menyembah Tuhan. Dan saudara apa? Konsep ini mesti dirubah. Saya percaya di akhir tahun ini sampai masuk tahun 2022 hanya orang-orang seperti orang Majus, hanya anak-anak Tuhan, hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang punya sikap hati seperti para Majus. Keadaan hidupnya akan diubah Tuhan, disertai Tuhan, dan masa depannya akan diubah sama Tuhan. Kalau punya sikap hati menyembah sama Tuhan. Suka menyembah enggak? Milikilah sikap hati menyembah. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Hanya orang yang bisa nurut, tunduk, taat sama Tuhan. Sikap hatinya menyembah, meninggikan Tuhan. Saya percaya akhir tahun ini engkau akan bisa akhiri. Keadaanmu akan disertai Tuhan. Bahkan 2022 yang kita enggak tahu seperti apa. Tetap hidupmu dipimpin, disertai oleh kuasa Tuhan. Punya sikap hati para Majus. Sambutlah Natal, sambutlah masuk tahun baru. Sikap hatimu, sikap hati menyembah. Suka cari Tuhan, tunduk sama Tuhan. Sekarang yang berontak-berontak, hilang itu berontakmu. Gak terima rasanya ngalami keadaan ini. Saya udah setia, saya sudah ikut doa pagi. Saya udah kebaktian taat sama Tuhan. Kok saya ngalami gini? Buang itu. Konsep itu buang, termasuk pikiran kita yang berpikir sukses itu diri kita sendiri. Makanya di gereja kami di Jombang, saya nggak tahu seperti apa di gereja saudara. Selalu gereja saya memberikan kesempatan jemaat untuk menabur di akhir tahun. Kasih amplop, tabur di depan untuk sama-sama kita merayakan hari kelahiran Yesus, merayakan Natal. Jemaat menabur. Jangan sampai begini. Kesuksesan kita sepanjang tahun, keberhasilan kita sepanjang tahun cuman pamer. Terima kasih Tuhan kau berkati saya. Tiru para Majus. Bukan cuman pamer kaya, pamer sukses, pamer berhasil. Ketika akhir tahun merayakan Natal, dari Januari sampai Desember, kamu bawa gak kepada Tuhan kesuksesanmu? Harusnya begitu. Mau 2022 Anda disertai Tuhan. Sikap hati menyembah seperti inilah yang disertai Tuhan. Saya percaya tahun depan memang tahun yang susah diprediksi, yang berat juga buat kita. Tapi saya percaya keadaanmu tetap baik-baik saja. Tetap disertai Tuhan. Kalau sikap hati kayak begini, akhir tahun tunduk kembali menyembah pada Tuhan. Bentuknya apa? Bukan cuma pamer keberhasilan. Seringkali kita bisa tunjukkan, itu loh sukses dia Pak. Itu loh Pak berhasil Pak orangnya Pak. Sukses Pak. Tapi dia persembahkan gak kesuksesannya pada Tuhan. Makanya adalah hal yang terindah di akhir tahun seperti ini. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, persembahkan. Kesuksesanmu, hartamu, apa yang kau punya bawa sama Tuhan. Jangan tahu diri sendiri. Sikap hati seperti ini penting loh saudara ya. Belajar tunduk diri. Mungkin yang terakhir dengan cepat saudara ya. Apa yang diubah? Rentetan dari ayat ini, ayat yang ke-12. Kelahiran Yesus mengubah masa depan para Majus. Coba lihat ayat 12 dengan cepat ya. Jangan berpacu dengan waktu. Saya selesaikan 3 poin dengan cepat lalu selesai. Mari sama-sama kita baca di ayat 12, 2, 3.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diperingatkan dalam mimpi. Lihat saudara ya, sikap hati yang menyembah, sikap hati yang tunduk, bahkan bisa mempersembahkan keberhasilan bukan untuk diri sendiri. Kesuksesan dari negeri Iran, ketemu Yesus mereka persembahkan bagi Tuhan. Saya berdoa begini, Anda bisa mengerti firman. Biarlah keberhasilanmu, berkat yang kau dapatkan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Saudara jadi orang Kristen yang digembalakan di gereja saudara masing-masing. Saudara bisa ngerti sikap ini. Mempersembahkan kepada Tuhan. Saya bukan ngajari yang salah, saya ngajari firman. Tiru menyambut Natal punya sikap hati para Majus. Nanti saudara akan ngalami gini, masa depanmu di tahun 2022. Masa depanmu akan dikasih masa depan yang terbaik. Masa depan yang diubah sama Tuhan. Kenapa diubah? Karena Tuhan datang lewat para Majus, saudara, kepada para Majus, datang lewat mimpi, jangan balik kepada Herodes. Jangan pulang kembali ke jalan yang lama yang sudah kamu lalui. Ini secara rohani pun mengajar kepada kita, saudara, 2022 jangan ikuti jalanmu sendiri. Ingat, dalam Yesaya mengatakan jalan kita bukan jalan Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah jalan kita dari jalan Tuhan. Jalan kita terbatas, jalan Tuhan tak terbatas. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, pasti menemukan perbuatan mujizat Tuhan. Jalan Tuhan itu penuh keajaiban. Walaupun kadang-kadang ada tantangan, tapi selalu ketemu keajaiban. Anda lihat, Tuhan tunjukkan jalan yang lain kepada para Majus. Jangan kembali ke jalan Herodes. Karena begini, kalau mereka kembali ke jalan Herodes, kembali ke Yerusalem lewat jalan yang kemarin yang lama, mereka ketemu Herodes, pasti dibunuh. Pasti dibunuh. Dibunuh mati berarti, artinya begini, tidak punya masa depan. Tidak ada harapan, gak ada punya masa depan. Habis masa depannya, dibunuh mati kok. Istrinya pun dibunuh dalam cerita ini. Aristobulus putra mahkota dibunuh. 40 anggota Sanhedrin, mahkamah agama maksudnya. Itu pun dibunuh, takut didongkel kekuasaannya. Ini Herodes, orang yang post power syndrome. Takut kehilangan kekuasaan. Semua dibunuh. Jadi sebetulnya kalau para Majus balik, mati juga dibunuh mereka. Dibunuh mati berarti gak punya masa depan. Tapi Tuhan kasih masa depan yang baru. Tuhan robah masa depan mereka. Dengan cara Tuhan tunjukkan jalan lain. Jalannya Tuhan, jalan yang baru. Saya percaya jalan lain ini adalah jalan keluar dari Tuhan. Jalan lainnya adalah jalannya Tuhan penuh keajaiban. Saya percaya 2022 mungkin macam-macam Anda bisa lewati. Ada orang coba tutup jalan saudara. Jalannya sulit mungkin tahun depan. Tapi saya percaya Tuhan kasih jalan sama saudara. Selalu ada jalan yang baru. Jalan yang lain itu jalan keluar. Ada hari ini buntu jalannya. Tapi memiliki sikap menyambut Natal. Sikap yang tunduk. Jangan berontak. Ayo pemberontakanmu taruh dulu. Katakan ampuni aku Tuhan sudah berontak. Ampuni aku udah gak terima ngalami ini. Ngomel sama Tuhan. Aku sekarang mau menyembah tunduk pasrah kepadamu. Aku persembahkan hidupku, keberhasilanku hanya kepadamu. Saya percaya 2022 Tuhan akan kasih jalan yang baru sama saudara. Tuhan kasih jalan yang lain, jalan keluar. Masa depan kita di tahun depan cemerlang. Tuhan kasih masa depan yang baru buat kita. Tahun baru, berkatnya baru, jalannya baru juga. Karena kita nggak bisa pakai jalan yang sama di tahun depan di jalan yang kita lewati 2021. Kita mungkin sudah menempuh jalan yang berat. Tapi di depan ada jalan yang lain yang Tuhan kasih pada kita. Itu jalan yang penuh dengan keajaiban. Pesan saya lewat berita Natal ini. Ayo sambut Natal dengan hati yang baru. Hati yang menyembah. Hati yang tunduk kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.